Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik untuk bulan September dan Oktober. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga acara kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai di lembaga kita. Saya selaku MC akan membacakan random acara yang akan kita lalui di hari ini. Pertama yaitu ada pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga inti, keempat penutup. Marilah kita buka agenda kegiatan di hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua yaitu kalam ilahi yang akan dilafalkan oleh Ibu Mita Ristiani Kusuma. Kepadanya kami persilahkan. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terima kasih kepada Ibu Mita. Menginjak acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Kepala Sekolah TK SDK Salafus Sholih. Kepada Ibu Ratiwi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ya ke kegiatan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik untuk bulan September dan bulan Oktober yang kita laksanakan di hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebelum kita menginjak ke refleksi di bulan September dan Oktober, saya akan menyampaikan hasil dari refleksi bulan sebelumnya, yaitu di bulan Agustus. Di bulan Agustus kita telah membahas yang pertama adalah karakteristik sekolah termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budayanya. Yang kedua adalah harapan kita terhadap materi yang dipelajari peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan pelajaran yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pembelajaran pembiasaan nilai agama dan budi pekerti sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga dapat mencetak profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memelihara bumi sebagai tempat tinggal. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menyayangi walaupun memiliki budaya yang berbeda. Selanjutnya, kita juga membahas tentang visi, misi, dan tujuan lembaga. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Baiklah, untuk selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas kelompok B bulan September dan Oktober. Kepada Bu Titi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Di TKSD Salafus Sholih bulan September minggu ke-8 sedang di kelompok A maupun kelompok B mengangkat tema P5 yaitu Aku Sayang Bumi dengan subtema Detektif Sampah. Nah, untuk kegiatannya apa saja di kelompok B? Untuk di minggu ke-8 yaitu diantaranya di hari Senin dan Selasa kelas invitasi, pilihan kegiatan bermainnya adalah saya sudah menyiapkan 10 kegiatan yang bisa dipilih sesuai dengan minat anak. Di antaranya 1. Mengurutkan gambar dari tertinggi sampai terendah. 2. Menggambar dan menuliskan nama bendanya. Bisa dengan berbagai media ya. Lalu menghitung jumlah huruf dan menunjukkan angkanya. 4. Menghitung jumlah gambar dan menunjukkan angkanya. 5. Membuat buku cerita tentang sampah. 6. Memilah gambar sampah. 7. Membuat poster sampah. 8. Mencari dan melingkari gambar sampah.
9. Membedakan akhlak baik dan buruk mengenai lingkungan. 10. Mencocok gambar tempat sampah dan menuliskan nama bendanya. Itu untuk di hari Senin dan Selasa klasifikasi. Di hari Rabu, seperti biasa di TKSP As-Salafus Shalih, di kelompok A maupun kelompok B melakukan kegiatan proyek. Nah, untuk hari Rabu di tema ini, yaitu proyeknya menjadi detektif sampah. Nah, lanjut di minggu ke-9. Masih tema P5, Aku Sayang Bumi, namun subtemanya sudah berganti, yaitu Ayo Berkreasi Dengan Sampah. Saya sudah menyiapkan 10 kegiatan di hari Senin dan Selasa, kelas invitasi diantaranya yaitu 1. Meroncai jenis-jenis sampah. 2. Membuat ekobrik. 3. Menganyam dengan berbagai media. 5. Membuat bentuk buah nanas. 5. Kolase gambar dengan berbagai media. 6. Membuat celengan. 7. Membuat tempat tisu. 8. Membuat bentuk donat. 9. Membuat bentuk bunga. 10. Membuat tempat pensil. Nah, ini semua kita buat menggunakan sampah atau barang bekas. Seperti itu. Di hari Rabu, kegiatan proyeknya yaitu membuat montase Aku Sayang Bumi. Nah, masuk ke minggu ke-10, kita sudah berganti tema, yaitu yang kita angkat adalah topik intrakurikuler dengan topik Indahnya Taman Sekolahku dan subtopik Aneka Tanaman di Lingkungan Sekolahku. Nah, seperti biasa di hari Senin dan Selasa klasifikasi, di minggu ke-10 ini saya sudah menyiapkan 10 kegiatan untuk kelompok B, diantaranya mengukur dan membedakan ukuran tanaman. 2. Menulis tanaman buah yang ada di lingkungan sekolah. 3. Menyusun, menghitung, dan menyebutkan warna huruf. 4. Menggambar tanaman buah yang ada di lingkungan sekolah. 5. Menyusun puzzle buah. 6. Menghitung jumlah gambar buah. 7. Membuat buku cerita. 8. Kolase dengan berbagai media. 9. Membuat sate buah. 10. Menjiplak gambar dengan berbagai media. Untuk kegiatan proyek di hari Rabu, yaitu kegiatan cooking class, membuat sate buah dan jus buah. Selanjutnya, di minggu ke-11, topiknya masih sama, Indahnya Taman Sekolahku, namun subtopiknya sudah berganti, yaitu senangnya menanam dan merawat tanaman. Dengan 10 kegiatan yang bisa dipilih, pas invitasi di hari Senin dan Selasa, yaitu membuat poster tentang bagian tubuh tanaman. 2. Mengurutkan gambar pertumbuhan tanaman. 3. Menjahit gambar buah atau sayur. 4. Mengenal konsep penjumlahan. 5. Menyortir berdasarkan warna. 6. Stempel dengan berbagai media. 7. Mengurutkan pola gambar. 8. Bermain plastisin. 9. Membilang jumlah angka. 10. Memilah gambar sesuai dengan fungsinya. Di hari Rabunya, kegiatan proyeknya yaitu menghias taman di sekolahku. Di minggu ke-12, masih sama mengangkat topik intrakurikuler, namun topik dan subtopiknya sudah berubah, yaitu topik binatang ciptaan Allah dengan subtopik si biru telur bebek. Nah, di kelas invitasi Senin dan Selasa, saya sudah menyiapkan 8 kegiatan pilihan main yang bisa dipilih sesuai dengan minat anak, diantaranya yaitu 1. Menyusun dan menghitung huruf. Lalu menulis kata. 3. Menyortir sesuai arah posisi. 4. Mengenal perkembangbiakan bebek. 5. Menggambar bentuk bebek dengan berbagai media. 6. Mengenal konsep penjumlahan. 7. Membuat buku cerita tentang bebek. 8. Menjiplak gambar bebek dengan berbagai media. Di hari Rabu, kegiatan proyeknya adalah membuat telur asin. Untuk di minggu ke-13, topiknya masih sama, binatang ciptaan Allah, namun subtopiknya sudah berganti, yaitu kupu-kupu yang lucu. Dengan pilihan kegiatan di hari Senin dan Selasa, saya sudah menyiapkan 8 kegiatan bermain, diantaranya yaitu menyusun, menghitung, dan menyebutkan warna huruf. 2. Menulis kata dengan berbagai media. 3. Mengurutkan pola. 4. Meroncai gambar. 5. Membuat buku cerita.
Lalu 6, mengurutkan proses metamorfosis kupu-kupu. 7, membuat kreasi usap abur. Lalu ke-8, membuat bentuk kupu-kupu dengan berbagai media. Dengan kegiatan proyek di hari Rabu yaitu membuat maket metamorfosis kupu-kupu, seperti itu. Untuk kegiatan hari Kamis di kelompok B, 2 minggu sekali yaitu bermain alat musik tradisional angklung, lalu permainan Sunda, 2 permainan Sunda, lalu berganti setelah 2 minggu itu angklungnya diganti menggunakan tarian, lalu permainannya juga masih sama, 2 permainan Sunda. Di hari Jumat seperti biasa peminjaman buku, selanjutnya adalah kegiatan berkaitan dengan ibadah seperti praktek sholat duha kan kita lakukan sudah setiap hari, tapi tambahannya ada murojaah di setiap hari Jumat dari melafalkan surat pendek, hadis pendek, asmaul husna, ayat kursi, lalu melafalkan bahasa Arab dan lain-lain, juga mengenal Nabi Muhammad. Tidak lupa membiasakan anak-anak untuk belajar infak yang insya Allah nantinya dari uang infak itu akan dijadikan sebagai hewan kurban untuk membeli hewan kurban. Alhamdulillah di tahun ajaran sebelumnya sudah terlaksana ya Bu ya untuk hewan kurban ini, jadi semoga saja di tahun selanjutnya dan selanjutnya untuk kurban ini kita dan anak-anak TK TPA bisa melakukannya secara konsisten seperti itu. Lalu setiap 2 minggu sekali ada tambahan kegiatan yaitu home visit, berkunjung ke rumah teman seperti itu. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana ada bertamu seperti itu. Untuk kegiatan di kelas setiap hari Jumat seperti apa? Untuk kegiatan di kelas setelah pembiasaan ibadah pagi, lalu peminjaman buku kelas masing-masing. Jadi seperti hari Senin dan Selasa kita siapkan berbagai macam pilihan kegiatan bermain, yaitu mengenakan huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah, bisa kolase huruf hijaiyah atau gambar, menggunting huruf hijaiyah atau yang lain, seperti itu. Lalu bisa mencocok. Tapi kemarin di Jumat, yang hari apa itu ya Bu Nati? Kemarin berarti. Pokoknya Jumat ketika di subtema ayo berkreasi dengan sampah. Kan karena di kelompok B kegiatan bermainnya ada 10 ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan yang membuat tempat tisu belum terlaksana di hari Senin dan Selasa, akhirnya kita pindah di hari Jumat. Jadi anak-anak bekerja sama dengan temannya gitu. Bagaimana dengan penyediaan media belajarnya? Untuk penyediaan media pembelajaran, alhamdulillah bisa saya siapkan sendiri, dibantu dengan teman-teman. Ketika hari Jumat kan kita ada refleksi ya, pertemuan evaluasi. Jadi setelah refleksi dan evaluasi, saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk membantu, misal kayak menggunting, mengelompokkan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Dan saya membuatnya menggunakan kanvas. Bagaimana respon anak terhadap setiap kegiatan yang disediakan oleh Ibu? Oke, seperti Bu Tiwi yang sering lihat ketika memvideokan kita di hari Senin, padahal saya tuh masih menjelaskan mengenai misalkan yang akan kita bahas nih, temanya apa, topiknya apa, atau seperti itu. Mereka tuh sudah antusias gitu. Bu, udah boleh dimulai. Bu, udah boleh dimulai gitu. Padahal kan harusnya kan kita memberi pijakan awal dulu, seperti bertanya, hari ini hari apa, seperti itu. Lalu menuliskannya di papan tulis. Seperti itu sih Bu. Jadi setelah kelas invitasi ini, mereka itu lebih antusias lagi untuk cepat-cepat memulai kegiatan. Untuk selanjutnya yaitu refleksi kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas A. Silahkan Bu Novi. Terima kasih Bu Tiwi. Di sini untuk pelaksanaan pembelajaran di kelompok A pada bulan September dan Oktober tentunya sama dengan kelompok B. Yang pertama kita mengangkat tema tentang Aku Sayang Bumi, yaitu tema P5 dengan subtemanya Detektif Sampah dan Ayo Berkreasi dengan Sampah, di mana masuk pada minggu ke-8 dan minggu ke-9. Di minggu ke-8 untuk hari Senin dan Selasa
kita seperti biasa menggunakan kalimat invitasi. Untuk kelompok A sendiri itu ada 6 ya Bu Tiwi ya. Kegiatan untuk minggu ke-8 yang pertama yaitu mengurutkan tong sampah, gambar tong sampah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, menggambar tempat sampah dan menuliskan namanya. Yang ketiga, menyusun kata sampah, organik, non-organik, dan limbah B3. Serta teman-teman itu nanti akan menghitung berapa jumlah hurufnya itu. Yang keempat, menghitung jumlah sampah. Di situ kita menyediakan beberapa macam aneka sampah dari sampah organik, anorganik, dan limbah B3. Kelima, yaitu membuat buku cerita. Yang keenam, membuat poster tentang sampah. Untuk di hari Rabu ada kegiatan Project P5 bersama dengan kelas B, yaitu tentang detektif sampah. Kita semua sama-sama mengumpulkan sampah sesuai jenisnya. Kita menyediakan tempat sampah juga dengan sesuai golongan sampahnya, dari sampah organik, anorganik, dan B3. Di minggu ke-9, kegiatannya antara lain adalah meronceh aneka sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, membuat ekobrik. Yang ketiga, berkreasi dari botol bekas. Yang keempat, berkreasi dari sampah, yaitu ada daun dan kulit telur. Yang kelima, membuat boneka dari kaos kaki bekas. Yang keenam adalah berkreasi dari gelas plastik bekas, yaitu membuat tempat pensil. Untuk di hari Rabu, masih dengan Project P5 dan digabung dengan kelas B, proyeknya adalah montase Aku Sayang Bumi. Di minggu berikutnya, kita ada topik intrakurikuler dengan topik Indahnya Taman Sekolahku, dan subtopiknya adalah Aneka Tanaman di Sekolahku dan Ayo Menanam dan Merawat Tanaman. Di minggu ke-10, kegiatannya yaitu mengukur tinggi tanaman dengan berbagai media. Tanamannya di sini kita menyediakan 3 tanaman dengan berbagai ukuran, dan medianya juga kita memberikan beberapa media seperti alat ukurnya, ada penggaris, ada pensil, ada stick. Yang kedua, menyusun huruf dari kata belimbing, mangga, pisang, jambu biji, dan anggur. Kemudian menghitung jumlah hurufnya dan sebutkan warna dari buah dan hurufnya. Yang ketiga, menggambar bentuk buah-buahan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, menyusun puzzle buah-buahan. Yang kelima, mengurutkan gambar aneka buah. Yang keenam, menjiplak gambar buah-buahan. Untuk di hari Rabu, cooking class, membuat sate dan jus buah. Untuk kegiatan di minggu ke-11, yang pertama, membuat poster bagian-bagian tanaman. Yang kedua, menyortir gambar buah dengan aneka warna. Yang ketiga, membuat stempel dari aneka macam tanaman. Yang keempat, mengurutkan pola gambar aneka buah. Yang kelima, membilang menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang keenam, memilah berbagai alat dan bahan untuk menanam. Di hari Rabu, untuk kegiatan proyek adalah menghias taman sekolah. Di minggu berikutnya masih tentang intra dengan topik binatang ciptaan Allah, subtopik si biru telur bebek, kupu-kupu yang lucu. Di minggu ke-12, kegiatan di hari Senin dan Selasa adalah menyusun huruf dari kata bebek, asin, telur, biru, dan Donald. Yang kedua, menulis kata telur, asin, biru, dan Donald. Yang ketiga, menyortir gambar bebek sesuai posisi. Yang keempat, menyusun proses perkembangbiakan bebek. Yang kelima, menggambar bebek dengan macam-macam media. Yang keenam, menghitung ada berapa telur asin di dalam wadah.
lalu menunjukkan angkanya. Ini berkaitan dengan konsep penjumlahan. Di hari Rabu, proyek seperti biasa, kelas A dan kelas B, yaitu dengan proyeknya membuat telur asin. Di minggu ke-13, kegiatan di hari Senin dan Selasa adalah menyusun kata, kupu-kupu, kepompong, bulat, dan ulat. Yang kedua, menulis kata mengenal bentuknya, kupu-kupu, kepompong, bulat, ulat, dengan berbagai media. Yang ketiga, mengurutkan pola proses perkembangbiakan kupu-kupu. Yang keempat, membuat kupu-kupu dengan macam-macam media. Yang kelima, membuat buku cerita tentang kupu-kupu yang lucu. Yang keenam adalah meronce warna-warni kupu-kupu. Dengan kegiatan di hari Rabu, yaitu bersama kelas B, maket metamorfosis kupu-kupu. Di hari Kamis, seperti biasa, kita 2 minggu sekali adalah angklung dan permainan, dan minggu berikutnya adalah tari Sunda serta permainan Sunda. Tidak lupa juga kita mengenalkan bahasa Sunda sederhana, mulai dari angka maupun anggota tubuh. Di hari Jumat, teman-teman seperti biasa, kegiatan sholat duha, walaupun sholat duha itu dilakukan setiap hari, tapi di hari Jumat kita ada penambahan, yaitu tentang belajar berinfak. Setelah itu, setelah sholat, kita ada murojaah bersama. Dari doa harian, surat pendek, hadis pendek, serta Asmaul Husna. Dan setelah itu, ada kegiatan meminjam buku di perpustakaan kami. Dan di 2 minggu sekali, di hari Jumat juga ada kegiatan home visit yang dilakukan secara bergilir. Biasanya kita sesuai absen ya Bu Guru ya. Dari absen pertama sampai terakhir itu dilakukan setiap 2 minggu sekali. Bagaimana dengan penyediaan media pembelajarannya? Alhamdulillah untuk penyediaan media pembelajaran kami lakukan biasanya setiap hari Jumat dan dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, di media pembelajaran alhamdulillah dipermudah. Biasanya kita media pembelajaran dibantu dengan lakban. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi dengan laminating, jadi kita lebih cepat dan lebih rapih lagi. Bagaimana respon anak terhadap segala kegiatan yang Ibu sediakan? Alhamdulillah untuk respon anak itu mereka sangat antusias, dan biasanya mereka itu begitu masuk kelas pengennya langsung memilih kegiatan yang mereka minati, karena di awal mereka sudah ada pijakan tentang dari menonton video, dan biasanya kita berikan pertanyaan pemantik setelah menonton video itu. Jadi mereka berpikirnya sampai kelas ya sudah mereka langsung berkegiatan, tapi kita biasanya mengulang kembali seperti dari menanyakan hari, tanggal, bulan, dan tahun, topik, tema, dan mereka pun mengikuti. Baru setelah itu mereka memilih kembali. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana hasil belajar anak dengan kegiatan yang Ibu sediakan. Sejauh ini alhamdulillah untuk hasil belajar anak ada perkembangan yang signifikan. Baik itu yang pertama karena memegang kelas A ya Bu, tentunya ada beberapa yang tangannya kadang masih kaku. Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan kita yang beragam, kita sediakan kegiatan beragam, teman-teman sudah mulai bisa menunjukkan perkembangannya. Misalkan ada yang awalnya nggak mau menyentuh lem, alhamdulillah sudah ada yang mau menyentuh lem. Awalnya tangannya kaku untuk menggunting, sekarang sudah lebih luas lagi untuk mengguntingnya, seperti itu. Bagaimana dengan capaian pembelajaran anak di bulan September dan Oktober ini? Untuk capaian pembelajaran di bulan September, yaitu berkaitan dengan P5. Dengan pilihan tujuan pembelajarannya yang saya pilih adalah yang pertama yaitu mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Di antara poin-poinnya adalah melafalkan doa sebelum dan sudah makan, melafalkan surat Al-Falaq, melafalkan hadis masuk kelas, praktik sholat, belajar infak. Di sini alhamdulillah untuk kelas A semuanya
hampir semua adalah BSH. Namun ada beberapa anak yang masih perlu ditingkatkan dalam poin belajar berinfaknya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya pilih kedua yaitu adalah membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Di sini juga alhamdulillah untuk kelas A mayoritas adalah ada di BSH. Berkembang sesuai harapan. Di tujuan pembelajaran yang ketiga, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, yaitu melibatkan 2 atau lebih orang. Di sini, untuk capaiannya, alhamdulillah semuanya itu berkembang sesuai harapan. Untuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Alhamdulillah di sini juga berkembang sesuai harapan dan ada beberapa saja. Di sini ada 3 orang yang masih perlu dikembangkan lagi seperti Faris, Aryan, dan menyebutnya Rasya. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu mengucapkan kalimat sapaan dan angka dalam bahasa Sunda. Untuk poin kalimat sapaan dan angka yaitu kalimat sapaan angka. Di sini di kelompok A semuanya masih mulai berkembang karena mereka masih mulai mengikuti apa yang kita ucapkan. Misalkan dari angka hiji. Jadi kalau diminta untuk menyebutkan secara bersama-sama mereka masih belum bisa. Jadi masih bersama-sama dituntun dengan melafalkan angkanya dari mulai Bu Guru dan mereka mengikutinya. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengikuti kegiatan permainan tradisional Sunda. Di antara permainannya adalah main kaleci, cacaburangi, paciwit-ciwit lutung, dan bentengan. Di kelas A juga semuanya masih mulai berkembang karena ini baru pengenalan permainan. Jadi mereka masih mulai adaptasi dengan permainan Sunda ini. Nah, di bulan September ini kita ada P5 dan intrakurikuler. Nah, untuk intrakurikulernya tujuan pembelajaran yang diambil adalah anak memahami dan berpartisipasi aktif menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Untuk tujuan pembelajaran ini, alhamdulillah kelas A semuanya berkembang sesuai harapan. Di tujuan pembelajaran kedua, anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga kelas A alhamdulillah berkembang sesuai harapan. Tujuan pembelajaran ketiga, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Poinnya ada melafalkan doa sebelum dan sesudah makan, melafalkan surat Al-Falaq, melafalkan hadis masuk kelas, praktik sholat, belajar infak. Alhamdulillah semuanya sudah berkembang sesuai harapan. Untuk tujuan pembelajaran ketiga, anak memahami dan mulai bersedia menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, mayoritas berkembang sesuai harapan. Di sini yang perlu bimbingan adalah di Ananda Syakila karena masih mulai berkembang. Di tujuan pembelajaran berikutnya, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Di antaranya yaitu poinnya senam, koordinasi gerak, menggunting, mencocok, menggambar. Untuk keseluruhan, semuanya berkembang sesuai harapan. Namun ada beberapa di senam, misalkan ada Ananda Aryan, Ananda Yoyo, dan Rasya. Untuk menggunting ada di Ananda Aryan, mencocok di Ananda Aslan, Aryan,
Dan selebihnya alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Poin berikutnya pada tujuan pembelajarannya adalah anak mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar, termasuk pada orang-orang di sekitarnya, yaitu berkaitan dengan tinggi rendah, besar kecil, panjang pendek, berat ringan, laki-laki dan perempuan. Poinnya adalah diantaranya anak mengenali tinggi rendah, anak mengenali besar kecil, anak mengenal laki-laki dan perempuan. Untuk poin anak mengenali tinggi rendah, alhamdulillah mayoritas berkembang sesuai harapan. Di sini yang masih perlu bimbingan adalah Ananda Aryan. Untuk anak mengenali besar kecil, di kelompok A mayoritas berkembang sesuai harapan. Dan untuk poin anak mengenal laki-laki dan perempuan, alhamdulillah semuanya berkembang sesuai harapan. Di tujuan pembelajaran, anak mengenal konsep dan simbol bilangan. Di poin ini, hampir semuanya berkembang sesuai harapan. Hanya ada Ananda Syakila yang masih perlu bimbingan. Dan di tujuan pembelajaran terakhir yaitu anak berpartisipasi aktif dalam beragam kegiatan untuk menguatkan dan melunturkan otot tangan. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran yang terakhir ini di kelompok A berkembang sesuai harapan. Untuk bulan Oktober, minggu ke-12 dan 13, jadi kita belum membuat rekapitulasi asesmen akhirnya, begitu betul. Kemudian bagaimana hasil belajar anak di kelompok B? Alhamdulillah untuk di kelompok B ada perkembangan lebih bagus, dan karena kita menyiapkan di kalimat invitasi itu dengan berbagai media, tentunya hasil karya setiap anak menjadi berbeda-beda seperti itu. Dan mereka akhirnya memberi reward kepada diri mereka dan kepada temannya seperti itu. Terus bagaimana capaian pembelajaran di bulan September dan Oktober? Baik, saya akan menjelaskan secara keseluruhan di tema P5 ya di bulan September, yaitu dengan tujuan pembelajaran mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Alhamdulillah secara keseluruhan di kelompok B sudah berkembang sesuai harapan. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya seperti melafalkan doa ketika bersin, melafalkan surat Al-Fil, melafalkan hadis menahan marah, praktek sholat, dan belajar infak. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan, namun ada beberapa untuk melafalkan surat masih ada yang perlu bimbingan seperti itu. Untuk doa hadis karena mungkin pendek ya, jadi mereka lebih gampang seperti itu. Tujuan pembelajaran ketiga, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan, karena mereka sudah menyayangi dan merawat lingkungan dengan cara menyiram tanaman. Lalu setelah selesai kegiatan, mereka membersihkan sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Lalu terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok melibatkan 2 orang atau lebih. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan, karena kita selalu melakukan kegiatan proyek, jadi menumbuhkan rasa kerjasama pada diri anak. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah berkembang sesuai harapan. Ketika ada yang temannya yang lupa atau melanggar peraturan, ada temannya yang mengingatkan. Lalu tujuan pembelajaran mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan sederhana serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Seperti yang tadi saya bilang,
karena kita menyediakan media pembelajaran yang beragam, hasil karya anak-anak tentunya berbeda satu dengan yang lain, dan mereka saling memberi reward untuk dirinya juga kepada temannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang diberikan, juga sudah berkembang sesuai harapan. Biasanya ketika kita menyediakan kegiatan kelompok ya, project, mereka sudah bisa berdiskusi dan menentukan pilihannya sesuai dengan kelompoknya. Lalu, tujuan pembelajaran mengucapkan kalimat sapaan dan angka dalam bahasa Sunda. Untuk kalimat sapaan, alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Untuk yang dari kelas A naik ke kelas B mungkin kan sudah pernah terbiasa ketika di kelas A-nya. Mungkin yang masih mulai berkembang untuk peserta didik baru seperti itu. Begitupun dengan angka bahasa Sunda. Lalu mengikuti kegiatan permainan tradisional Sunda seperti main kaleci, caca burange, ciwit-ciwit lutung, dan bentengan. Alhamdulillah mereka sudah mau mengikuti kegiatannya seperti itu. Jadi sudah berkembang sesuai harapan. Mungkin ada yang masih mulai berkembang di permainan caca burange atau bentengan seperti itu. Lalu untuk asesmen bulanan intrakurikuler dengan tujuan pembelajaran, anak memahami dan berpartisipasi aktif menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah, secara keseluruhan di kelompok B sudah berkembang sesuai harapan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di asesmen bulanan P5. Tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman, seperti itu. Lalu menggosok gigi setelah makan, mencuci tangan sebelum, sesudah kegiatan dan makan juga. Anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Lalu tujuan pembelajaran, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, seperti melafalkan doa, melafalkan surat, melafalkan hadis, praktek sholat, dan belajar infak. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Namun seperti tadi memang PR-nya adalah di melafalkan surat. Cuman alhamdulillah ini agak ada kemajuan ketika kita sering murojaah. Mungkin ada beberapa anak, hanya beberapa yang masih perlu bimbingan. Lalu, anak memahami dan mulai bersedia menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga sudah berkembang sesuai harapan. Lalu, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak, motorik kasar, halus, dan taktil, seperti senam, koordinasi gerak, menggunting, mencocok, menjiplak bentuk, merapikan baju, melipat bentuk, dan menggambar. Untuk senam, alhamdulillah ada beberapa yang sudah berkembang sesuai harapan, namun masih ada yang mulai berkembang karena ketika senam mereka bengong. Jadi kadang-kadang tiba-tiba diem ngeliatin kayak gitu. Lalu untuk menggunting sudah ada perkembangan ketika di awal pembelajaran masih kaku, sekarang sudah lebih bagus. Mencocok secara keseluruhan masih mulai berkembang. Lalu untuk menjiplak bentuk sudah berkembang sesuai harapan. Merapikan baju masih ada beberapa yang harus dibantu. Lalu melipat bentuk juga sama, secara keseluruhan masih mulai berkembang. Dan untuk menggambar, saya melihat untuk kelas B sangat antusias dalam kegiatan menggambar. Kenapa? Karena pada saat kegiatan sudah selesai, semua dilakukan, mereka bertanya, Bu, boleh menggambar? Berarti kan mereka sudah, mungkin ada hobi atau apa ya? Apa namanya? Bukan hobi. Kalau minat sama apa? Bakat ya? Kemungkinan besar beberapa anak ada bakat menggambar untuk kelompok B. Seperti itu. Jadi sudah berkembang sesuai harapan. Lalu, anak mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar, termasuk pada orang-orang di sekitarnya. Tinggi rendah, besar kecil, panjang pendek, berat ringan, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, untuk mengenal tinggi rendah, besar kecil, panjang pendek, berat ringan, laki-laki perempuan,
secara keseluruhan sudah berkembang sesuai harapan. Lalu, anak menunjukkan minat dan respon positif pada kegiatan awal membaca, seperti mendengarkan, merespon cerita yang dibacakan, mengaitkan cerita dengan gambar. Alhamdulillah sudah secara keseluruhan sudah berkembang sesuai harapan. Mungkin masih ada beberapa yang mulai berkembang karena masih harus diingatkan. Lalu anak mengenal konsep dan bilangan. Ada beberapa anak yang mulai berkembang dan ada juga yang sudah berkembang sesuai harapan. Lalu anak berpartisipasi aktif dalam beragam kegiatan untuk menguatkan dan melenturkan otot tangan. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan. Lalu, anak menunjukkan ketertarikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi, dan bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah berkembang sesuai harapan, namun ada beberapa yang masih mulai berkembang. Lalu selanjutnya adalah anak berpartisipasi aktif, mengeksplorasi dan menganalisa informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau yang ini, tujuan pembelajaran ini masih mulai berkembang semuanya, seperti itu. Seperti kelompok A untuk asesmen bulanan Oktober belum dibuat karena belum habis bulan. Baik, untuk selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi di kelas? Ini untuk sarana prasarana bagaimana? Apakah ada kendala? Sarana dan prasarana, alhamdulillah setelah kan tahun lalu kelas B ada 2 kelas, lalu sekarang kan kelasnya dibuka. Jadi untuk ruangan alhamdulillah sangat luas sekali, tapi AC-nya berasa masih kurang dingin, jadi kadang-kadang masih gerah. Kalau ketika menggunakan kipas, matiin kipasnya, terbang-terbang gitu. Untuk kendala di media pembelajaran apakah ada? Alhamdulillah untuk media pembelajaran sampai saat ini masih bisa ditangani lah. Maksudnya nggak ada kendala yang berat banget. Gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Novi, sebelumnya kita melaminatinya masih manual dengan lakban. Sekarang alhamdulillah sudah terbantu dengan adanya mesin laminating, jadi itu lebih mempercepat kerjaan kita juga. Terus apakah ada kendala di peserta didik? Untuk di peserta didik secara keseluruhan di kelompok B alhamdulillah sudah bisa mengikuti, namun ada beberapa yang masih menjadi perhatian butuh yang masih butuh dampingan, perhatian lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah ada kemajuan ya, seperti yang kita bahas refleksi bulan sebelumnya, Agustus, kan masih ditungguin nih. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tidak ditungguin, namun masih kadang-kadang masih suka ke bawah. Tapi sekarang sudah mau mengikuti kegiatan walaupun hanya 1, 2, 3, kan kita tidak memaksakan seperti itu. Kemudian apa rencana solusi dari tadi permasalahan di sarana prasarana sama peserta didik? Ada beberapa yang perlu perhatian. Kemudian apa rencana solusinya? Untuk solusi di sarana prasarana mungkin AC-nya ditambah atau PK-nya ditambah atau intinya ditambah. Iya benar ya. Soalnya kalau sering dibersihkan juga, tapi lama-kelamaan juga akhirnya kan sama aja gitu kan. Jadi biaya perawatannya mending dialokasikan untuk membeli AC baru. Nah kan kalau perawatan juga itu sih beli AC berapa juta? Iya, tapi kan lama-kelamaan nggak dingin lagi. Portable. Ada beberapa kami. Kan katanya suruh kasih solusi. Atau enggak tambah blower aja sama. Blower apa lagi? Danain. Terbang. Aku diprotes bocah. Iya, tapi emang di kelas B emang kayak gitu sih dari dulu juga sama. Kalau misalnya AC Apa atau AC-nya tuh naruhnya salah apa ya? Tempatnya, posisinya. Jadi di situ kena panas terus ya. Iya. Kan dari sebelah sini ada cahaya matahari ya. Betul. Tapi harusnya tuh emang yang dulunya di kelas B itu tuh harusnya tinggal tutup. Jadi ketika ada angin tambahan dari luar itu emang nggak masuk, itu yang bikin panas juga.
Kayaknya Tapi kan posisinya nggak bisa kok ada Iya. anginnya. Iya, justru itu. Makanya itu kan agak susahnya di situ. Padahal dengan kita bantu ada udara masuk, karena kan di sini kan kosong ya, lopong. Jadi kebantu. ya kita coba untuk pemindahan posisinya kali Posisi ya. dulu kali. Betul. Tengok nggak sih posisi harus Dirombak. itu merombak banyak. Rombak lagi, iya. Dibobok kan. Dibobok. Dari Ini ya, kabelnya, berarti nggak ada dari- solusi. Kayaknya tuh harusnya dulu tuh naruhnya di dekat pintu. Kalau kelas Iya, B pas di buat anak dekat ya. apa tuh? Kalau dulu- Papan tulis. Kalau Nah, dulu kelas B1 pas di situ. Iya. Cuman yang B2 nih yang gitu kayaknya aneh bentuknya di situ, anaknya di mana gitu. Jadi jauh banget gitu. Dari jangkauannya. Tapi kalau memindahkan juga itu juga biayanya pasti akan gede. dan itu apa sih ya? Menghambat juga pembelajaran. Kecuali posisinya libur. Dan libur pas lagi ada dananya juga. Bagi yang dibutuhkan apa? Dana. Dana, Dari mana kita bisa dana dan dananya? waktunya. Cuan. Bapak ketua yayasan. Dari Pak Salim. Kemudian bagaimana rencana solusi untuk peserta didik? Untuk solusi peserta didik sampai saat ini saya memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain untuk apa ya? Saling menjaga. Memaklumi, maksud maklumi. Ya, memberi motivasi. Untuk memberi motivasi kepada temannya tersebut agar lebih bersemangat lagi. Seperti itu. Kemudian di kelompok A, apakah ada kendala baik masyarakat, sarana, media pembelajaran maupun peserta didik? Untuk sarana dan prasarana, alhamdulillah karena kelas A luas ya kelasnya. Paling yang nggak kejangkau itu dari yang arah invitasi di meja itu, Bu. Jadi kan nggak ada angin, anginnya di depan semua. Gitu, sama kita kekurangan angin. Walaupun di kelas A sebenarnya lebih banyak ventilasi udara ya. Cuman kadang-kadang Tapi sekarang agak itu nggak sih susah gerak karena ada buku perpus itu? enggak sih. Atau enggak bisa buku perpusnya dipindahin kemana gitu? Saya lagi Buka lagi aja. Bukan itu repot itu jendelanya. Itu rewot. nggak ada ininya terus udah Ini ya, itunya. Iya itu kalau dibuka kayaknya langsung ngebruk gitu. langsung roboh. Kayaknya masih bisa sehat gitu. Itu emang dari awal mati. Dari awal itu sudah mati, bukan soalnya ada tutup. pengaitnya, cuma nggak ada pengaitnya. Nggak ada yang selnya berarti ya. Kayaknya nggak ada yang salah. Memang sengaja tidak Cuma dipasang. buat hiasan doang gitu. Dia cuma buat transfer cahaya doang. Di media pembelajaran sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala karena alhamdulillah sudah dimudahkan dari kita yang biasanya melakban sudah difasilitasi dengan mesin laminating. Mungkin masukannya itu kali ya Bu Tiwi, gimana kalau misalkan di arena pasir tuh di bawahnya dikasih karpet kayak gitu, Playmat. sih. Jadi kalau itu tuh nggak di mana-mana gitu ya. Iya, kadang-kadang suka Pusing, kasihan. Kapalnya cepet gol juga. Kan itu kan gitu doang pas akan Iya. juga. udah daun pisang mulai. Nggak berarti Terpau. lemekin pakai posisi mitra kan. Terpal. Bilangin jangan keluarin kayak kotaknya. Nggak bisa lah Pak. Dia tuh nyongkel nih, congkel. Oh no. Apakah mau media pas lagi pindah? Di luar. Di luar itu lebih baik. Jangan, nanti Tapi mengundang sebenarnya itu resikonya itu doang. Iya, makanya Resikonya kalau ada yang menunggui, yang main adalah yang anak-anak yang menunggu. yang di luar, Iya. anak-anak luar. Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ada insiden yang kepleset jatuh ya. Cuma itu doang memudahkan dalam bersih-bersihnya perawatannya. Kita lama-lama yang di bawah tuh bisa dipindahin lagi ke atas. Iya benar Mbak Bupati, kalau nyapuin Terkumpul. kelas A bersih, taunya kalau lihat kolom. Masuk ke kolam. Di peserta didik hanya ada satu yang masih membutuhkan apa ya, bimbingan, karena apa sih masih butuh tentang percaya dirinya gitu, masih kurang. Jadi dia kalau ditemani sama orang tuanya atau pendampingnya mau mengikuti gitu Bu, tapi kalau tidak ditemani ya gitu, suka nangis, suka ngerengek, masih suka teriak-teriak. Tapi percaya dirinya belum numbuh ya. Iya.
rencananya apa buat anak yang tadi masih? Sejauh ini, untuk di awal-awal pembelajaran, orang tuanya mengikuti mendampingi ibu sampai kegiatan yang dia pilih itu selesai. Nah, dari kita pertemuan yang di pertemuan bulanan di bulan Agustus, ini kan juga menjadi apa ya permasalahannya Bu, dan solusinya gimana kalau masih didampingi, dilihat perkembangannya. Nah, alhamdulillah kalau untuk sekarang dia tuh mintanya yang penting pintunya dibuka gitu. Udah saya buka, dan makin kesini pintu ditutup, tapi dengan orang tua masuk dalam satu kegiatan. Nah, setelah satu kegiatan, alhamdulillah anaknya udah mulai dilepas. Walaupun nggak semua kegiatan 6 invitasi ini selesai, tapi alhamdulillah dia bisa mengikuti 3-4 tanpa dampingan dari orang tuanya itu. Oke, jadi saya memberikan umpan balik ya dari tadi kendala yang dihadapi di kelompok B, yaitu tentang AC ya, tentang AC yang tidak dingin. Emang kalau misalnya minta solusi ditambah atau diganti itu agak berat ya bagi saya tentang pendanaannya ya. Kita udah berupaya untuk membuat channel YouTube kita berkembang, tapi ternyata sampai sekarang juga penghasilnya belum kelihatan. Jadi untuk pendanaan juga masih belum tahu dari mana. Jadi mungkin solusinya ya seperti biasa, panggil servis dulu lah sementara ya. Setidaknya kan kalau habis di servis kan dingin, walaupun mungkin 1-2 bulan, habis itu panas lagi ya, maklum lah. Setidaknya setahun sekali di servis kan, setahun sekali sebulan ngerasain dingin gitu ya. Paling yang bisa saya memberikan umpan balik untuk masalah pasangan terutama AC seperti itu. Karena sebenarnya kan kita udah siapin kipas, tapi ternyata dengan kipas anak-anak kan terganggu ya kegiatan belajarnya karena terbang media pembelajarannya dengan kipas. Air cooler itu pakai duit lagi Bu. Semua itu masalahnya kan kalau pembelian saya pasangan itu tidak bisa menggunakan dana POP, jadi kita harus mencari sendiri pendanaannya. Kalau untuk servis kan bisa, perawatan itu bisa dari POP, tapi kalau untuk pembelian tidak boleh. Itu yang terjadi, yang menjadi kendala bagi sekolah ya untuk pasangan. Kemudian untuk yang kelompok A tadi juga sudah kita bahas masalah alat permainan bak pasir. Kan risiko licin ya lantainya, kalau misalnya mau dikasih karpet pun pasti karpet akan sobek karena itu kan bak pasir itu berat ya mejanya. Jadi ketika anak main kan suka didorong, akhirnya juga percuma kalau kita kasih karpet juga nanti karpet sobek, pasti juga akan ganti lagi urusannya ke biaya lagi. Nah, kemudian ketika saya memberikan masukan apakah mau kita di luar, ibu-ibu juga keberatan karena takutnya bukannya dipakai main sama anak-anak kita sendiri, tapi dipakai main oleh anak lain yang bermain ke sekolah kita. Karena kan sekolah kita terbuka ya, maksudnya siapapun bisa bermain di sini walaupun dia bukan murid dari sekolah kita. Jadi solusinya seperti apa? Tetap tidak pakai solusi ya. Disapu dan dipel seperti biasa oleh Mama Pupa. Tetap di tempatnya, kemudian disapu kipas setiap hari selesai anak bermain. Karena kita juga memberi masukan pada anak supaya tidak buka-buka juga tidak bisa. Berarti kita belum menemukan solusi untuk bak pasir ya. Kemudian masukan-masukan dari saya kan sering ya masuk ke kelas B maupun kelas A untuk membuat video pembelajaran, jadi saya bisa melihat bagaimana kondisi kelas, pembelajaran di kelas seperti apa. Jadi mungkin saya memberi masukan terutama untuk pembuatan media pembelajaran ya. Untuk ketika saya suka sebelum memvideo suka melihat dulu ya penataan lingkungan belajarnya. Terkadang ibu guru itu suka lupa bahwa itu butuh lespat atau dan alam yang lepasan gitu ya. Ibu hanya memberikan kalimat invitasi, kemudian media pembelajaran ibu bikin, tanpa ibu ingat, oh ini ada berhitung. Kalau berhitung kita bisa
kasih media bahan alam dan lepasan, sehingga si anak lebih lebih banyak lagi kegiatan di dalam satu invitasi. Jadi walaupun invitasinya satu, bisa 3 sampai 5 kegiatan yang anak kerjakan, anak lakukan. Jadi misalnya ibu mengurangi kalimat invitasi pun tetap kegiatan yang akan anak kerjakan itu banyak. Ya, seperti pernah saya menggantikan kelas B ya, ketika Bu Titi izin itu, ketika saya tambahin tuh media bahan alam dan lepasan, satu invitasi bisa 5 kegiatan. Jadi si anak nggak pindah-pindah di situ aja. Dan dia nggak ngerasa terintimidasi ya. Maksudnya dia melakukan itu dengan enjoy aja tanpa sesuatu. Dia misalnya udah menulis dengan SD tablet gitu ya. Kemudian dia menulis pakai kertas. Kemudian dia menulis pakai bahan alam lepasan. Kemudian dia menghitungnya. Kemudian dia nyebutin angkanya. Kemudian dia setelah menghitung huruf, kemudian menyebutkan angkanya, kemudian dia menghitung bahan lepasan yang sesuai dengan jumlah huruf. Itu kan sudah ada 6 kegiatan di satu invitasi. Jadi itulah harapan dari sebuah kalimat invitasi, itu tidak hanya satu kegiatan di dalam satu kalimat invitasi. Jadi bisa 3 sampai 5 kegiatan. Jadi itu perlu kita pikirkan ketika kita menyusun kalimat invitasi. Langsung ketika kalimat invitasi, oh saya butuh medianya ini, biar anak melakukan ini gitu. Walaupun mungkin di kelas B juga ada kegiatan misalnya bereksplorasi atau menggambar atau apa, mereka sudah memanfaatkan bahan-bahan media yang disediakan dengan baik-baik itu. Misalnya contohnya menjiplak, ada yang menjiplak dengan spons, ada yang menjiplak pakai pensil, ada yang menjiplak jadi si gambar itu ditaruh di bawah kertas. Ya, itu adalah hal yang harus selalu kita pikirkan untuk penyediaan media pembelajaran di setiap kalimat invitasi, supaya bisa si anak ketika duduk dia itu lama di situ gitu, tidak baru duduk sebentar udah pindah lagi karena satu invitasi cuma satu kegiatan. Mungkin maksud saya seperti itu untuk setiap kegiatan di invitasi. Kemudian yang kedua, mungkin untuk kelompok A, saya lihat sebagian media pembelajaran itu ada yang kecil-kecil. Jadi mohon agak diperbesar untuk ukurannya, karena apalagi kelompok A kan, jadi lebih baik ukurannya lebih besar. Nggak perlu kita bikin kalau kecil menghemat. Iya emang benar, kecil menghemat kertas, tapi kan yang dibutuhkan anak atau terutama kelompok A itu ada bentuk yang lebih besar. Mungkin itu masukan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin cukup kegiatan refleksi kali ini. Saya kembalikan kepada pembaca, Bu Novi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian di agenda hari ini yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik untuk bulan September dan Oktober di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah tadi ada permasalahan-permasalahan dapat kita temui titik solusinya, dan kalau yang belum berarti nanti dipikirkan kembali bersama dengan ketua yayasan, karena yang PR terbesarnya adalah kita di pendanaan ya Bu ya. Iya. Nah, Semoga ada yang mau memberi dana. ya betul. Semoga aja kedatangan donatur. Bagi yang mau menjadi donatur, kami terima dengan lapang dada. Ini berharap Pak Salim nonton ya. Sebenarnya orang mau langsung dikirimin videonya. Iya, ntar kan Gitu Pak Salimnya masih di atas, kedengeran. Demikianlah untuk acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara hari ini dengan beristighfar dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.